Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imran Rosidi selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai reality terapi. Kelompok kami beranggotakan saya Wanda Rafika Sukma dan Nadia Prihantini. Langsung saja pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Kepada Mbak Nadia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya menjadi pemateri pertama. William Glasser was born 1925. Education background at Case Western Reserve University is Cleveland. He started his career as a psychiatrist at the Ventura School, a prison and school for girls operated by the California Youth Authority. In 1962, Glasser began to present public lectures on reality therapies. On reality psychiatry. But few psychiatrists were in the audience, so Glasser changed the name of his system to reality therapy, which became the title of his groundbreaking book published in 1965. And finally, in 1996, he changed the name to Choice Story. William Glasser ini merupakan tokoh utama dari terapi realitas. Dan dia lahir pada tahun 1925 di Cleveland, Ohio. Kemudian latar belakang pendidikannya di Universitas Case Western Reserve di Cleveland, di kota kelahirannya. Jadi di universitas ini William Glasser ini awalnya belajar teknik kimia. Kemudian pada tahun 1948 ia beralih ke psikolog. Kemudian di tahun 1946 ia mempersunting perempuan yang bernama Naomi. Kemudian berumah tangga selama 47 tahun. Dan setelah Ibu Naomi ini meninggal dunia di tahun 1945, ia menikah kembali dengan Carolyn Glasser. He started career. Dia memulai karirnya sebagai psikiater di sekolah Ventura. Sekolah di mana sekolah Ventura itu sekolah penjara dan sekolah untuk anak perempuan yang dioperasikan oleh otoritas pemuda California. Pada saat itu, William Glasser ini menolak model Freudian, di mana Glasser ini merasa tidak puas akan pelatihan yang didirikan oleh model Freudian ini. Jadi, terapi realitas ini terjadi karena ketidakpuasan dari William Glasser ini. In 1962, pada tahun 1962, Glasser ini mulai memberikan kuliah umum tentang terapi psikiatris atau psikiatri realitas. Tetapi hanya sedikit psikiater yang hadir, sehingga William Glasser ini mengubah namanya menjadi realita terapis agar banyak yang mengikuti kuliahnya.
Eh, Terapi realitas ini yang menjadi judul buku terobosannya yang diterbitkan pada tahun 1965. Dan akhirnya pada tahun 1996 ia merubah bukunya yang bernama Teori Pilihan. Pada tahun ini William Glasser ini yakin bahwa revisi-revisi yang telah ia buat, yang telah ia kerjakan ini telah berubah menjadi sebuah teori, yakni teori pilihan. Di mana dalam teori ini menggambarkan semua apa yang ia kembangkan. Jadi inti dari terapi realitas ini yakni yang diajarkan seluruh dunia ini intinya itu yakni kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Jadi asumsi dasarnya ialah kita semua dapat mengontrol kehidupan kita. Jadi itu semua yang dapat mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Selanjutnya tokoh yang kedua yakni Robert Golding. He is now the director of the Center for Reality Therapy in Cincinnati and Professor Emeritus Xavier University, where he taught counselor education for 32 years. After completing his doctor, Golding entered training session representing a wide range of counseling approaches. Yet he found reality therapy to be best suited to his interests. Jadi Robert Golding ini merupakan tokoh kedua dari reality therapy, di mana ia lahir pada tahun 1936 di Cincinnati, satu daerah dengan Ohio, satu daerah dengan tokoh pertama William Glasser. Dia sekarang menjadi direktur pusat terapi gratis di Cincinnati dan profesor emeritus di Universitas Xavier, tempat ia mengajar pendidikan konselor selama 32 tahun. Setelah menyelesaikan gelar doktornya, Golding ini menghadiri sesi pelatihan yang mewakili berbagai pendekatan konseling. Namun dia menemukan terapi realitas paling sesuai dengan minatnya. Setelah menyelesaikan gelar doktornya, Golding ini menghadiri sesi pelatihan yang mewakili berbagai pendekatan konseling. Namun ia menemukan terapi realitas ini paling sesuai dengan minatnya. Selanjutnya, introduction. The underlying problem of most clients are caused by their inability to contact, to get close to others, or to have a satisfying or successful relationship with at least one significant person in their lives. Jadi masalah mendasar dari sebagian besar klien disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk terhubung, by their inability to contact, to get closer to other, dekat dengan orang lain. Ketidakmampuan klien itu dekat dengan orang lain atau memiliki hubungan yang memuaskan atau sukses dengan setidaknya satu orang penting dalam hidup mereka. Jadi masalah mendasar yang terjadi
di kehidupan sekitar, yakni ketidakmampuan yang mana mereka tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya diri kita ini gitu. Selanjutnya yakni key concept, kunci utama. Yang pertama ada view of human nature, pandangan sebagai manusia. Yang kedua ada Joyce theory explanation of behavior, teori pilihan penjelasan perilaku. Yang ketiga ada characteristic of reality therapy, karakteristik dari terapi realitas. Selanjutnya view of human nature, pandangan sebagai manusia. Bagaimana sih pandangan sebagai manusia tentang realita terapis ini? We are born with 5 genetically encoded needs: survival, love and belonging, power or assignment, freedom or independent, and fun to drive use all our lives. Each of use all 5 needs, but they vary in strength. Jadi pandangan sebagai manusia itu, kita dilahirkan dengan 5 kebutuhan yang dikodekan secara genetik atau sejak lahir untuk bertahan hidup. Cinta dan kepemilikan, love and belonging, kekuatan atau pencapaian, kebebasan atau kemandirian, dan kesenangan yang mendorong kita sepanjang hidup kita. Masing-masing dari kita memiliki 5 kebutuhan itu, tetapi kekuatannya itu berbeda-beda dalam menanggapi 5 kebutuhan itu. Bagian dari proses realita terapis atau terapi realita ini untuk membantu yang mana lebih prioritas dalam kehidupannya. Manusia itu, setiap individu pasti mempunyai 5 kebutuhan yang telah saya sebutkan itu. Tetapi dengan realita terapi ini atau terapis realita, maka kita sebagai konselor dapat membantu klien dalam menentukan kebutuhan mana yang menjadi prioritasnya. Contoh dalam hal cinta dan kepemilikan. Maka dari itu, kebanyakan orang pasti kan ingin lebih dicintai pada yang lain kan. Nah, dalam teori realitas ini, didasarkan karena kita itu makhluk sosial kan. Maka dari kita itu makhluk sosial, kita memerlukan keduanya, menerima dan memberi. Kita memberi rasa cinta itu, kita pun menerima dari orang lain. Dalam hal ini, William Glasser ini percaya bahwa kebutuhan cinta, love and belonging, cinta dan kepemilikan ini sebuah kebutuhan primer, di mana dalam kebutuhan primer ini kita memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri. Selanjutnya, Joyce theory explanation of behavior, teori pilihan penjelasan perilaku. Every total behavior is our best attempt to get what we want to satisfy our needs. Behavior teaches that all behavior is made up of four inseparable but distinct components: acting, thinking, feeling, and psychology.
that necessarily accompany all of our action, thought, and feelings. Jadi teori pilihan penjelasan perilaku ini, setiap perilaku total adalah upaya terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk memuaskan kebutuhan kita. Jadi semua yang kita lakukan yakni pilihan. Semua yang kita lakukan ini pilihan dari kita kan. Semua perilaku yang kita lakukan itu merupakan upaya untuk memuaskan kebutuhan kita, di mana apa yang kita lakukan harus ditentukan, harus dirancang terlebih dahulu agar mencapai kesuksesan. Tingkah laku total mengajarkan bahwa semua tingkah laku terdiri dari 4 komponen yang tidak terpisahkan namun berbeda, yaitu ada acting, pemikiran, feeling, perasaan, dan psikolog yang selalu menyertai semua tindakan, pikiran, dan perasaan kita. Nah, dari semua komponen ini sering membuat setiap individu mendapatkan dari apa yang mereka inginkan. Jadi, kita harus memiliki 4 komponen itu, dan dengan 4 komponen ini setiap individu tersebut akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan. Jadi dalam hal ini belajar bagaimana bertingkah laku dan bertanggung jawab Jadi dalam hal ini kita dapat belajar bagaimana bertingkah laku dan bertanggung jawab. Itu merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan seseorang untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, karakteristik of reality therapy. Karakteristik dari terapi realita. Apa aja sih karakteristiknya? Choice theory teach that there is no sense of talking about what client can control, which is crucial for client to understand. Is this the only person you can control is yourself. Reality therapists ask clients to consider how effective their choices are, especially as these choices affect their relationship with significant people in their lives. Jadi karakteristik terapi realitas ini yakni teori pilihan yang mengajarkan bahwa tidak ada gunanya berbicara tentang apa yang tidak dapat dikendalikan oleh klien. Yang sangat penting untuk memahami klien ini adalah satu-satunya orang yang dapat Anda kendalikan itu adalah diri Anda sendiri. Maksudnya di sini tidak bisa dikendalikan, seseorang itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain kecuali ia mengendalikannya sendiri. Contohnya, kita ingin merubah karakternya, karakter si A. Misalkan, kalau bukan dari diri si A ini ingin berubah, mau kita sekeras apapun berusaha, sekeras apapun kita mencarikan solusi, tidak akan ada hasilnya. Karena yang mengendalikannya itu si A itu sendiri. Terapi realitas ini meminta klien untuk mempertimbangkan seberapa efektif pilihan mereka, terutama karena pilihan ini mempengaruhi hubungan mereka dengan orang-orang yang penting dalam hidup mereka.
Selanjutnya masih di karakteristik realita terapis atau terapi realita ini. What do reality therapists focus on? Apa yang menjadi fokus terapi realitas ini? Yang pertama ada emphasis, choice and responsibility, tekanan pilihan dan tanggung jawab. Dalam hal ini harus ditekankan pilihan, apa yang akan kamu pilih, dan harus kamu tanggung jawab. Kita sebagai konselor harus menuntun klien, menekankan apa yang klien itu pilih, dan harus menekankan tanggung jawab itu kepada klien. Yang kedua ada reject transference, menolak pemindahan. Yang ketiga ada keep the therapy in the present. Yang ketiga ada pertahankan terapi di masa kini. Yang keempat ada avoid focusing on symptoms. Hindari fokus pada gejala. Jadi ketika gejala tersebut terjadi pada diri klien, maka dalam terapi realitas ini dilakukan untuk menghindari fokus pada gejala yang dialami, tapi kita itu merancang apa yang akan dilakukan step by step. Yang kelima, challenge traditional view of mental illness. Yang kelima ada menantang pandangan tradisional tentang penyakit mental. Jadi pandangan tradisional ini perlu ditantang. Karena apa? Karena agar kesehatan mental kita baik-baik saja. Begitu. Selanjutnya yakni the therapeutic process. Di mana proses terapi itu ada, yang pertama ada therapeutic goals atau tujuan terapi. Yang kedua ada therapeutic function and rules, fungsi dan peran terapi. Yang ketiga ada client experience in therapy, pengalaman klien dalam terapi. Yang terakhir ada relationship between therapist and client, hubungan antara terapis dan klien. Selanjutnya the therapeutic process, yakni proses terapi. Yang pertama ada therapeutic goals, tujuan terapi. Apa sih tujuan terapi itu? Primary goal of contemporary reality therapy is to help client get connected or reconnected with the people they have occasion to put in their quality work. Jadi tujuan terapi ini, tujuan utama dari reality terapis ini atau terapi realitas ini adalah untuk membantu klien terhubung atau terhubung kembali dengan orang-orang yang telah mereka pilih untuk dimasukkan ke dalam dunia kualitas mereka. Jadi poin yang paling penting itu adalah menghubungkan, get connected, untuk terhubung dengan orang lain, atau untuk terhubung dengan orang lain. Dalam hal ini, kita sebagai konselor itu otomatis membantu klien dalam menetapkan tujuan mereka yang ingin dicapai secara realistis. Jika konselor tidak dapat membantu atau membuat koneksi atau membangun kenyamanan kepada klien, tidak ada kemungkinan untuk memberikan bantuan yang signifikan. Jika konselor itu dapat membuat satu hubungan, tujuan mengajar klien bagaimana
memenuhi kebutuhan secara perlahan yang dapat dimulai. Jadi poinnya itu konselor ini itu harus membangun koneksi, harus membangun kenyamanan antara klien agar klien itu agar klien bisa nyaman dalam melakukan konselor. Selanjutnya, therapeutic function and rules. Fungsi dan peran terapis. Yang pertama, fungsinya. Reality therapist teach client how to engage in self-evaluation. Terapi realitas ini mengajarkan klien bagaimana terlibat dalam evaluasi diri. Untuk perannya, the role of the reality therapy is not to make the evaluation for clients, but to challenge client to examine what are doing. Peran terapi realitas ini bukan membuat evaluasi untuk klien, tetapi menantang klien untuk memeriksa apa yang mereka lakukan. Terapi realitas ini membantu klien dalam mengevaluasi arah perilaku mereka sendiri, tindakan spesifik, keinginan persepsi, tingkat komitmen, kemungkinan arah baru, dan rencana tindakan. Klien kemudian memutuskan apa yang harus diubah dan merumuskan rencana untuk memfasilitasi perubahan yang diinginkan. Menurut tokoh yang kedua ini, Robert Boulding ini, hasilnya adalah hubungan yang lebih baik, peningkatan kebahagiaan, dan rasa kendali batin atas hidup mereka. Selanjutnya, client experience in therapy. Pengalaman klien dalam terapi. Clients are not expected to backstep into the past or get sidetracked into talking about system. Jadi pengalaman klien dalam terapi ini, klien tidak diharapkan untuk mundur ke masa lalu atau teralihkan untuk berbicara tentang gejala. Klien ini tidak diharapkan untuk mundur ke masa lalu atau mengalihkan pembicaraan tentang gejala. Juga tidak akan banyak waktu yang dihabiskan untuk membicarakan perasaan yang terpisah dari tindakan dan pemikiran yang merupakan bagian dari perilaku total, di mana klien itu memiliki kendali langsung. Penekanan pada tindakan. Ketika klien mengubah apa yang mereka lakukan, mereka sering mengubah perasaan dan pemikiran mereka. Dan terapis ini akan berlangsung dengan lembut tetapi tegas dalam menghadapi klien agar klien ini tidak mundur ke belakang atau tidak teralihkan untuk berbicara tentang gejala. Selanjutnya itu ada relationship between therapist and client, hubungan antara terapis dan klien. Bagaimana sih hubungannya? The counselor must have 13 personal quality, including warmth, sincerity, congruence, understanding, acceptance, concern, respect for the clients, openness, and the willingness to be challenged by others.
Jadi hubungan antara terapis dan klien ini di mana konselor harus memiliki kualitas pribadi tertentu. Di mana kualitas pribadi itu termasuk kehangatan, ketulusan, keselarasan, pengertian, penerimaan, kepedulian, rasa hormat terhadap klien, keterbukaan, dan kesediaan yang ditantang oleh orang lain. Menurut Woolboarding ini dan Miracle menyatakan bahwa terapi realitas ini menerapkan pada hubungan memahami dan mendukung sebagai dasar untuk hasil yang efektif dalam menjalani konseling ini. Untuk keterlibatan antara terapis dan klien, antara konselor dan klien ini harus memiliki kepribadian tertentu. Jadi poinnya ini yakni konselor, jika kita menjadi konselor, maka kita harus memiliki kualitas pribadi seperti apa yang saya sampaikan, seperti kehangatan, ketulusan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yakni Wanda Rafika Suma. Kepadanya disilahkan. Nah, selanjutnya ada application therapeutic techniques and procedure. In that case, reality therapy use several techniques, namely 1. Engage in role play with the client. 2. Using humor. 3. Meet face to face. 4. Assist client in formulating specific plans. 5. Act as a teacher. 6. Set up a therapeutic situation. And 7. Get involved with client in an effort to find a more effective life. Nah, prosedur-prosedur dalam terapi realitas itu difokuskan pada kekuatan dan potensi klien yang dihubungkan dengan tingkah lakunya sekarang dan usahanya untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Nah, dalam hal itu, terapi realitas itu menggunakan beberapa teknik, di antaranya yaitu 1. Terlibat dalam permainan peran dengan klien. Yang dimaksud di sini, dalam hal ini, seorang konselor itu harus ikut serta dalam mengidentifikasi permasalahan klien dan terjun ke dalam kehidupan klien. Yang kedua ada menggunakan humor. Dalam terapi realitas dilakukan dengan santai dan tidak sebegitu formal dan menegangkan. Yang ketiga ada bertemu secara tatap muka. Dalam proses terapi, seorang konselor dan klien itu harus bertemu. Konseling dilakukan secara tatap muka. Nah, selanjutnya yang keempat ada membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik. Setelah menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh klien, konselor bertugas untuk membimbing klien dalam perencanaan akan pilihannya tersebut. Yang kelima, ada bertindak sebagai guru. Nah, di sini seorang konselor itu harus bisa memotivasi dan memberi bimbingan kepada klien. Yang keenam itu ada menyusun situasi terapi. Dan yang ketujuh, melibatkan diri dengan klien dalam upaya mencari kehidupan yang lebih efektif. Procedures that lead to change. Reality therapy works by assuming that clients are motivated to change. When found that the current behavior doesn't meet the client's need, and the client believes that they can choose another behavior that brings the client closer to what they want. In reality therapy, the first step is to ask the client what they want from therapy. The counselor also asks about the choice made by the client and the things that are going on in the client's relationship with the problems. Nah, pada sesi pertama, seorang terapis itu mencari dan mendefinisikan keinginan klien untuk penekanan yang mendorong klien fokus ke dalam apa yang mereka kendalikan, seperti masalah-masalahnya dan kegiatannya. Nah,
Selama proses terapi ini berlangsung, klien akan menyadari bahwa mereka hanya dapat mengendalikan perilaku dalam dirinya sendiri. Dari sana, klien dapat mengendalikan perilakunya dan dapat memilih pilihan sesuai dengan dirinya. Terapi realitas membantu klien untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar, menemukan dunia yang berkualitas dalam diri klien, dan membantu klien memahami pilihan yang telah mereka pilih. Dengan bantuan terapis, klien belajar mengambil perubahan melalui pilihan yang mereka buat sendiri. WEDP system. This system is used to help clients explore their desires, possible things they can do, self-evaluate, and plan what a client will do. W namely one, or exploring desire. E namely self-evaluation. D namely direction. And P namely planning. Nah, dalam reality terapi, sistem ini tuh digunakan untuk mempermudah dalam menangani klien. Strategi ini disusun untuk membuat perubahan dalam diri seorang klien. Terapi realitas ini digunakan untuk membantu klien dalam menemukan keinginan mereka. Penting bagi seorang klien itu untuk mendefinisikan apa yang menjadi keinginannya dan membicarakan ini dengan seorang konselor. Klien diberi kesempatan untuk mengeksplor setiap kehidupan mereka dan apa yang diinginkan mereka dari sebuah pilihan yang telah mereka pilih. Nah, W di sini dimaksud yaitu want atau mengeksplorasi keinginan, di mana seorang konselor memiliki tugas untuk membantu klien dalam mengeksplor keinginan klien. Yang selanjutnya ada E, yaitu evaluasi diri. Setelah berhasil mengidentifikasi keinginan klien, tahap selanjutnya konselor mengajak klien untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Dan D, yaitu pengarahan. Dalam tahap ini, konselor harus mengarahkan klien terhadap pilihan-pilihan yang akan mereka pilih. Konselor memberi sisi baik dan sisi buruk pada setiap pilihan. Untuk selanjutnya, klien memilih pilihan itu sesuai dengan dirinya sendiri. Yang kemudian ada P, yaitu perencanaan. Setelah berhasil memilih pilihannya, konselor akan membantu klien dalam merencanakan pilihan tersebut agar sesuai dengan keinginan klien. Instruction and step. 1. Explore the client's life and desires. 2. Evaluation stage. 3. After the self-evaluation, the client is assisted by the counselor to identify their needs and wants. Dalam langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang konselor yaitu mengeksplorasi mengenai kehidupan maupun keinginan klien yang nantinya digunakan untuk evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi, klien itu diminta mengevaluasi dirinya sendiri seputar kehidupan dan masalahnya. Terapi realitas berupaya untuk membantu klien melakukan evaluasi diri secara eksplisit. Setelah terjadinya evaluasi, klien dibantu oleh konselor untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka. Setelah itu, klien akan menentukan apa yang ingin mereka pilih atau mereka ubah. Dengan demikian, terapi realitas itu selesai dilakukan. Nah, jika suatu saat rencana yang dipilih oleh klien itu gagal, konselor dan klien akan menyusun pendekatan baru untuk mewujudkan pilihan klien itu. Application to groups counseling. Reality therapy is appropriate for group therapy, which group consisting of many people. There are also many ways to meet their needs through the relationship from within the group. In particular, WDAP is used to meet the needs of group. Nah, pada awalnya anggota-anggota dalam kelompok digunakan untuk mengidentifikasi mengenai hal-hal yang mereka inginkan. Setelah anggota kelompok dapat gambaran tentang apa yang mereka miliki dan inginkan dalam hidup mereka,
Mereka dapat menggunakan kelompok sebagai tempat berbagi. Dalam evaluasi diri, anggota kelompok dianjurkan untuk mengevaluasi dirinya sendiri, apakah sudah tercapai atau belum. Setelah evaluasi selesai, umpan balik dari para anggota kelompok lain akan membantu individu dalam perencanaan untuk merealisasikan pilihan yang telah dipilihnya. Reality therapy from a multicultural perspective. Strengths and shortcomings from a diversity perspective. The main strength of reality therapy is helping clients to make the change they want. This applies to the planning phase, which is the core of the reality therapy process. Reality therapy cannot ask about things outside of the problems because it can cause misunderstandings. Another weakness is that there are clients who do not want to express their problem directly and openly. Kekuatan utama dari terapi realitas adalah membantu klien untuk membuat perubahan yang mereka inginkan. Hal ini berlaku pada fase perencanaan yang merupakan inti dari proses terapi realitas. Terapi realitas digunakan dengan cara yang berbeda dengan berbagai permasalahan klien. Konsep dalam terapi realitas berlangsung secara dinamis dan personal dalam terjadinya proses konseling. Adapun kekurangan dari terapi realitas adalah memberikan perhatian terbatas dalam membantu menangani masalah klien. Terapi realitas tidak bisa menanyakan mengenai hal-hal yang di luar dari masalah karena dapat menyebabkan kesalahpahaman. Terapi realitas juga terlalu menekankan kemampuan klien untuk mengambil alih hidup mereka, namun tidak memperhatikan bahwa lingkungan juga dapat membatasi pilihan yang mereka pilih. Adapun kelemahan lainnya yaitu terdapat klien yang tidak mau mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Nah, dalam hal ini, seorang konselor harus bisa menggunakan terapi realitas secara halus. Tidak bertanya secara langsung, tapi juga bisa menanyakan dengan santai dan perlahan untuk mengidentifikasi permasalahan klien. Application of reality theory in school. In reality therapy, learning and behavior problems are things that can be solved using this therapy, wherein the change plan to deal with learning and behavior problems. A counselor focuses on thinking rather than action, such as creating a child learning environment by maximizing experience that will lead to success, and shaping good behavior by including parents and those who around students. Nah, dalam terapi realitas, masalah-masalah belajar dan tingkah laku merupakan hal yang dapat diselesaikan menggunakan terapi ini, di mana dalam rancangan perubahan untuk menangani masalah belajar dan tingkah laku, seorang konselor menitik beratkan pada pemikiran ketimbang tindakan, seperti menciptakan lingkungan belajar anak dengan memaksimalkan pengalaman, di mana pengalaman-pengalaman yang nantinya akan menuju pada keberhasilan dan membentuk tingkah laku yang baik dengan menyertakan orang tua dan orang yang berada di sekeliling siswa. Dari penjelasan kami tadi, kami merujuk pada buku milik Greg Corey, cetakan tahun 2009 yang berjudul Theory and Practice of Counseling Psychotherapy, cetakan ke-8. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.